Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismina Julieta dari kelas MN22H akan mempresentasikan tentang pendekatan sistematik dalam hubungan industrial. Pengertiannya adalah pendekatan sistematik melihat hubungan industrial sebagai suatu sistem yang saling terkait di mana berbagai faktor pekerja, pengusaha, dan pemerintahan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu dengan aturan tertentu untuk mencapai tujuan bersama, misalnya seperti produktivitas, kesejahteraan. Pendekatan sistematik memastikan bahwa semua komponen hubungan industrial saling mendukung, dan ketika ada masalah seperti perselisihan upah atau pemutusan hubungan kerja, penyelesaiannya bisa dilakukan secara terstruktur sesuai aturan dan proses yang telah disepakati. Dan ada juga sistem hubungan industrial adalah definisi hubungan industrial, yaitu hubungan industrial merupakan sistem yang mengatur interaksi antara pekerja, buruh, pengusaha, manajemen, dan pemerintah dalam konteks ketenagakerjaan. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif melalui pengaturan aspek-aspek seperti upah, kondisi kerja, hak pekerja, dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Yang kedua, ada juga komponen utama, yaitu sistem hubungan industrial terdiri dari 3 komponen utama, yaitu satu, ada pekerja atau serikat pekerja yang menyediakan tenaga kerja dan mewakili kepentingan buruh. Yang kedua, ada pengusaha atau asosiasi pengusaha yang menyediakan modal, manajemen, dan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah pemerintah yang berperan sebagai regulator melalui undang-undang dan kebijakan ketenagakerjaan untuk menjaga keseimbangan kepentingan. Dan yang ketiga, ada juga tujuan sistem hubungan industrial, yaitu tujuan utama dari sistem hubungan industrial adalah menciptakan hubungan kerja yang seimbang dan berkeadilan. Sistem ini berupaya menyelaraskan kepentingan ekonomi pengusaha atau sama dengan efisiensi dan produktivitas dengan kesejahteraan pekerja, sekaligus mendukung stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dicapai melalui dialog sosial, perundingan kolektif, dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang efektif. Dan ada juga satu model pendekatan input, proses, atau output, yaitu A. Penjelasan umum model input, proses, output. Dan ada juga A. Penjelasan umum model input, proses, atau output, atau sama dengan IPO, adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana sistem hubungan industrial berfungsi melalui 3 tahap utama: input, proses, dan output. Model ini membantu memahami bagaimana berbagai faktor memengaruhi hasil hubungan industrial. Ada juga B. Tahap input. Tahap input mencakup semua sumber daya dan faktor yang masuk ke dalam sistem, seperti sumber daya manusia, kebijakan, peraturan, dan serta sumber daya material dan finansial. Dan ketersediaan input memengaruhi proses dan output. Ada juga C, yaitu tahap proses. Tahap proses melibatkan kegiatan seperti negosiasi, perundingan bersama, penyelesaian perselisihan, dan implementasi kebijakan. Efektivitas proses menentukan kualitas output yang dihasilkan. Dan ada juga D, tahap output. Tahap output mencakup hasil dari sistem seperti perjanjian kerja bersama, produktivitas, efisiensi pekerja, dan keuntungan perusahaan. Output yang baik mencerminkan keberhasilan sistem hubungan industrial. Dan ada juga model pendekatan implementasi hubungan industrial. A. Konsep dasar model pendekatan implementasi hubungan industrial merupakan kerangka teori. Dan ada juga model pendekatan implementasi hubungan industrial. A. Konsep dasar model pendekatan implementasi hubungan industrial merupakan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana kebijakan dan praktik hubungan industrial diterapkan dalam organisasi. Dan ada juga B. Konsep dasar model pendekatan implementasi hubungan industrial merupakan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana kebijakan dan praktik hubungan industrial ditetapkan dalam organisasi. Dan ada juga C. Pendekatan unitaris memandang perusahaan sebagai kesatuan yang harmonis dan tujuan yang sama. Dan ada juga D. Pendekatan pluralis mengakui adanya beragam kelompok kepentingan dalam organisasi. Ada juga model pendekatan analisis pengaruh lingkungan.
1. Pentingnya analisis lingkungan. Analisis lingkungan sangat penting dalam hubungan industrial karena faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi dinamika hubungan kerja. Nomor 2. Faktor lingkungan internal. Faktor internal meliputi budaya organisasi, struktur manajemen, kebijakan SDM, dan sistem komunikasi perusahaan. Dan nomor 3 yaitu faktor lingkungan eksternal mencakup kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, persaingan industri, dan perubahan teknologi. Dan ada juga yaitu faktor lingkungan internal, yaitu 1. Budaya organisasi. Budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan yang mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Budaya yang positif dan inklusif dapat meningkatkan kerjasama dan kepuasan kerja. Yang kedua adalah struktur manajemen terstruktur. Manajemen menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikoordinasikan, dan diawasi dalam organisasi. Struktur yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Nomor 3 yaitu kebijakan internal perusahaan. Kebijakan internal perusahaan menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur perilaku dan kinerja karyawan. Kebijakan yang jelas dan adil dapat meningkatkan kepercayaan dan motivasi. Ada juga yaitu faktor lingkungan eksternal. 1. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran secara langsung mempengaruhi hubungan industrial. Sebagai contoh pembelajaran, inflasi tinggi mendorong tuntutan kenaikan upah. Resesi dapat menyebabkan pengangguran tenaga kerja. Dan ada juga nomor 2, peraturan pemerintahan. Peraturan pemerintahan menetapkan kerangka hukum yang mengikat semua pihak dalam hubungan industrial. Dan nomor 3 ada juga perkembangan teknologi. Teknologi mengubah sifat pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam hubungan industrial. Aspek pembelajaran meliputi dampak otomatisasi terhadap struktur pekerjaan. 2. Tantangan digitalisasi sebagai program pelatihan. Dan kesimpulannya adalah dalam materi perkuliahan ini kita telah mengkaji pendekatan sistematik dalam hubungan industrial, termasuk pengertian dan teori sistem hubungan industrial, serta model-model pendekatan yang relevan. Integrasi ketika model pendekatan, input, proses dan output, implementasi, dan analisis pengaruh lingkungan merupakan fondasi penting dalam pemahaman hubungan industrial modern. Sebagai calon profesional di bidang manajemen sumber daya manusia, pemahaman Anda tentang pendekatan sistematik akan menjadi bekal berharga dalam karir masa depan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.